Hai guys, ini dengan Jansen. Saat ini saya sedang berada di Plaza Senayan. Nah, ini kebetulan lagi jam makan siang. Perut udah terasa ya laparnya. Dan kebetulan tadi saya ngelewatin yang namanya Mango Tree Bistro Bar. Nah, kira-kira ada nggak sih makanan sehat di Mango Tree ini? Yuk kita cek dulu. Guys, sesuai janji saya tadi, saya akan menjelaskan yang namanya gluten. Nah, sebenarnya itu apa sih gluten? Gluten itu adalah protein nabati yang terkandung di gandum. Nah, gluten ini memiliki karakteristik sebagai pengikat. Jadi, fungsinya itu adalah misalnya ya, saat kita membuat adonan roti dan mengolah roti ya, itu membuat adonannya tidak gampang rusak dan bertekstur kenyal. Nah, karena karakteristik ini membuat gluten dipakai di berbagai produk ya, atau terkandung di berbagai produk. Contoh makanan-makanan atau produk-produk yang mengandung gluten itu seperti mie, pasta, roti-rotian, pastries, dan produk kemasan yang mengandung gandum tentunya. Jadi kamu harus berhati-hati sebelum membeli produk kemasan karena bisa jadi mengandung gluten juga, terutama bagi yang memiliki celiac disease. Nah, seru banget kan pembahasan kita kali ini tentang gluten. Sebenarnya saya mau menjelaskan lebih dalam lagi tentang gluten ini, tapi karena perut saya udah nggak bisa diajak kompromi, jadi saya mau pesan dulu. Mbak? Nah, tampilannya oke banget. Tahu nggak kenapa alasan saya memesan menu ini? Tadi saya baca, namanya keren abis. Bukan, maksud saya kedengaran sehat. Tapi, penasaran dong beneran sehat atau enggak? Nah, let's dig in. Nah, alasan saya dalam memesan menu yang pertama ini memang terdengar sehat dan ternyata memang benar-benar sehat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada soun atau glass noodles yang merupakan sumber karbohidrat, juga ada seafood dan banyak sekali ya bawang-bawangan. Jadi ini bisa dibilang cukup low kalori, tinggi akan serat, dan juga rasanya saya pengen coba dulu. Enak banget, segar dan sangat Asian ya, rasanya sangat-sangat Thailand banget. Jadi kamu nggak akan bisa menemukan rasa ini di Indonesian atau makanan Indonesia atau makanan dari negara lain. Hanya authentic Thailand food. Nah, alasan kenapa gluten free diet sangat terkenal saat ini adalah sebabnya banyak aktor-aktor dan artis-artis Hollywood yang menjalani diet gluten free. Klaim mereka mengatakan bahwa gluten free diet itu dapat meningkatkan kesehatan mereka. Tentunya pada penasaran kan klaim tersebut benar atau enggak? Gluten sendiri sebenarnya berhubungan dengan dua penyakit yang memang berbahaya. Yang pertama adalah celiac disease, kedua gluten sensitivity. Celiac disease itu adalah autoimmune disease atau penyakit yang berhubungan dengan kekebalan tubuh manusia. Jadi bagi yang mengalami celiac disease memang tidak bisa mengkonsumsi gluten. Sesedikit apapun memang tidak bisa mengkonsumsi gluten karena dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, bisul, jerawatan, dan sangat banyak masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan celiac disease. Nah, yang kedua adalah gluten sensitivity. Nah, gluten sensitivity ini adalah di mana di saat tubuh kita tidak dapat memproses gluten tersebut. Nah, walaupun terima kasih. Waduh, makanannya udah datang nih. Jadi penjelasannya kita potong dulu. Nah, ini dia nih main dish dari restoran Thailand. Tanpa ada tom yum berarti bukan di restoran Thailand. Nah, kira-kira ini sehat nggak sih sebenarnya tom yum ini? Kalau saya lihat sih memang tinggi akan protein dan juga mereka menggunakan rempah-rempah yang segar. Jadi ya bisa dibilang ini adalah salah satu makanan yang sehat. Saya akan coba rasanya. Kelihatannya sih pedes, tapi saya pengen cicipin dulu ya.
Enak banget. Nah, kamu mungkin pernah mendengar ada teman kamu atau keluarga kamu yang menjalani gluten free diet. Kira-kira perlu nggak sih kita menjalani diet ini juga? Nah, saya akan jelasin sedikit ya. Celiac disease itu sendiri masih jarang kasusnya ditemukan di Indonesia. Dan itu karena di Western yang dimana celiac disease itu cukup banyak ditemukan ya kasusnya ya. Itu karena terdapat perbedaan pola makan antara orang bule dan orang Asia. Nah, itu satu. Yang kedua adalah untuk gluten sensitivity itu sendiri itu masih sangat kontroversial, guys. Tahu nggak kenapa kontroversi? Karena menurut penelitian bahwa penyakit tersebut masih tidak ditemukan penyebab aslinya. Dan saya tahu kenapa itu bisa terjadi suatu atau gejala-gejala sakit setelah mengkonsumsi gluten walaupun tidak memiliki celiac disease. Penyebabnya tidak lain adalah karena nocebo effect. Nah, nocebo effect itu sendiri adalah lawan dari placebo. Placebo yang dimana kita mengkonsumsi sesuatu dan akan merasakan nyaman, ya itu persepsi kalau orang bilang. Nah, nocebo effect ini sendiri juga merupakan suatu persepsi yang dimana saat kamu mengkonsumsi salah satu atau sumber makanan tertentu, kamu akan merasa sakit. Dan itu sebenarnya terjadi juga di MSG ya. Jadi kemungkinan besar gluten sensitivity disebabkan oleh persepsi kita sendiri. So be careful with your mind. Nah, ternyata di Mango Tree Bistro ini juga menyediakan pasta. Dan ini saya memesan angel hair pasta with seafood. Alasan kenapa saya memesan angel hair pasta ini karena, nah ini guys yang disebut dengan makan makanan mengandung gluten. Karena nih pasta ini sendiri terbuat dari gandum. Nah, jadi sebenarnya gluten itu mudah dijumpai di makanan-makanan di sekitar kita. Jadi ya agak susah mungkin untuk menghindari yang namanya gluten. Nah, selain itu juga saya pengen cek dulu kira-kira makanan ini termasuk makanan sehat atau enggak. Kalau saya lihat sih hanya pasta, seafood, dan keju. Tidak ada sesuatu yang digoreng, jadi bisa dibilang ini adalah makanan yang sehat. Tapi walaupun sehat, kita juga harus tahu dong rasanya. Ini apa sih? Aneh tapi enak. Enak banget. Nah, gimana guys? Menarik bukan pembahasan saya tentang gluten tadi? Nah, saya sebagai ahli gizi tidak menyarankan kamu untuk menjalani gluten free diet karena tanpa ada pengujian klinis, ya kamu harus cek dulu kira-kira memiliki celiac disease atau tidak gitu loh. Dan itu sangat-sangat perlu dilakukan. Kalau tidak ya sia-sia menjalani gluten free diet. Dan juga masalahnya adalah gluten free diet produk atau produk-produk kemasan dengan label gluten free itu bukan berarti lebih sehat. Karena kandungannya juga tidak berbeda dengan produk-produk biasa. Jadi hati-hati ya guys. Itu saran saya. Nah guys, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi intinya yang saya bisa simpulkan dari Mango Tree Bistro ini tempatnya sangat cozy atau nyaman. Kedua juga bahan-bahan makanannya fresh semua. Ketiga rasanya enak banget. Jadi kamu harus coba sendiri. Kamu bisa datang ke sini dengan teman atau keluarga kamu. Saya sangat-sangat rekomendasi tempat ini. Jadi intinya Mango Tree Bistro Bar adalah Jansen approved. Nah itu dia guys pembahasan saya tadi. Kalau kamu masih penasaran kira-kira tempat makan yang lagi in di Jakarta, kamu bisa masuk ke situs abraresto.com dan jangan lupa tulis review di sana juga ya. So that's it, your food is your journey.